Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairatul wa barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ilmi K.J. Faisal Muhammad Arinuddin LCMA dan Umi berserta istri tercinta beliau Umi Hajah Tutidala SPD dan Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ustadz Komarudin SPD MPD dan para jajaran majelis guru yang mohon maaf namanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua, dan para bapak ibu dan para banat maupun banin yang saya banggakan. Hadirin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah dirahmatkan kita kepada kita semua. Seperti hal nikmat, Allah telah banyak memberi nikmat kepada kita, yakni nikmat iman, Islam, sampai nikmat sehat wal afiyah. Salam serta salam kita sanjungkan dan curahkan kepada putra Abdullah, cucu Abdul Muthalib, buah hati Siti Aminah, yang mana beliau selalu disandingkan oleh asma penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini yang banyaknya ilmu pengetahuan. Sebelum itu, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan satu nasihat yang insya Allah bermanfaat untuk hari ini dan bermanfaat untuk keselanjutannya, yaitu tentang kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Hadirin rahimakumullah, sejak dahulu kala para bestari telah mengingatkan ilmu adalah pelita kehidupan. Tanpa ilmu manusia seperti jalan di kegelapan gulita, namun dengan ilmu manusia terbukalah menuju jalan kemajuan, kemaslahatan dan kemuliaan. Namun ilmu hanya bukan sekata, kalimat dan kata. Ilmu adalah tuntunan yang menuntut budi pekerti manusia ke arah yang lebih baik. Ilmu juga meninggikan derajat seseorang, mencerdaskan pikiran seseorang, dan serta menumbuhkan keinsafan akan luasnya ciptaan Tuhan. Ilmu tidak mengenal batas usia, tidak mengenal batas waktu maupun tempat, dan menimba ilmu juga harus dihiasi dengan akhlakul karimah wal adabil hasanah wat tawadu wal ihtiram. Apa itu? Akhlak yang mulia, adab yang baik, tawadu serta rasa hormat. Betul apa betul? Hadirin rahimakumullah, waktu itu ketika liburan semester kemarin saya bertemu dengan teman saya. Beliau sudah lulus SMA. Beliau bertanya kepada saya, "Nazmi, apakah setua diri saya masih wajib untuk belajar?" Saya bilang wajib. Kenapa? Soalnya dalam pepatah bahasa Inggris mengatakan it's never too late to learn. Apa itu? Tidak ada kata tua untuk belajar. Dan juga dalam istilah bahasa Arab itu utlubu ilma minal lahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Jadi tidak ada kata tua untuk belajar. Jikalau Anda, saya dan kalian semua menyesal dengan hari lalu, yang ada kita hanya tenggelam dengan tisma masa lalu dan hanya mengharapkan masa depan. Dan juga pepatah bahasa Inggris mengatakan is the day in the mystery, tomorrow in the mystery, part the day in the gift. Apa itu? Itu kata siapa? Itu kata Sifu di Pura-Pura Kungfu Panda. Apa katanya? Hari lalu adalah kenangan, hari nanti adalah misteri, dan hari ini adalah berkah. Jadi apa poinnya? Poinnya adalah belajar tidak ada kata penyesalan. Belajar yang kenal hanya dia harapan. Harapan apa? Harapan untuk kita untuk menjadi lebih baik lagi. Harapan apa? Harapan untuk kita untuk tidak tenggelam yang namanya kebodohan, yang namanya penyesalan. Ingat Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Gadaltu taliban fa azastu matluban." Apa kata beliau? Ketika aku menjadi santri, ketika aku menuntut ilmu, aku menjadi seorang santri, aku diremehkan, aku dicaci maki, bahkan aku direndahkan,
Tapi aku ingat fa'azastu matluban. Suatu saat nanti, di hari yang akan datang, di waktu yang akan datang, aku akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Aku akan menjadi orang yang agung di sisi Allah. Karena apa? Sudah meraih ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kalian seorang penuntut ilmu, banat banin, bapak ibu, itu ilmu, kita menuntut ilmu, itu ada sebuah tantangannya, itu takabur dan kesombongan. Maka dikatakan waqila ilmu thalathatu ashbarin man dakhala fi shibri al-awwali takabbara man dakhala fi shibri ats-tsani tawaddu'a man dakhala fi shibri ats-tsalithi alima anhu ma ya'malu. Maka ilmu itu dikatakan ada 3 tahapan. Jika orang memasuki tahapan pertama, ia akan sombong. Jika orang memasuki tahapan kedua, ia akan tawadu. Dan jika orang memasuki tahapan ketiga, ia merasa dirinya tidak punya apa-apa. Waktu itu ketika saya di Jakarta, sedikit cerita, saya dan ayah saya waktu itu ikut majlis taklim. Ini majlis Rasul, majlis Nurul Mustafa, yang dipimpin oleh almarhum Habibana Habib Hasan bin Umar Jafar As-Segaf. Beliau adalah wali Allah yang sangat mulia. Waktu itu beliau masih hidup di dunia. Beliau berpesan kepada orang yang menuntut ilmu. Apa kata Habib Hasan? Sebanyak apapun ilmumu, setinggi gelar apapun dan jabatanmu, ketika lidahmu dan lisanmu mudah menyakiti hati orang lain, ilmu yang kalian dapat itu tidak ada artinya. Itu kata almarhum Habibana Habib Musa bin Jafar As-Segaf. Dan ilmu juga adalah kebahagiaan dunia. Maka pendapat Imam Syafi'i mengatakan, jika kalian ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka kalian wajib mempunyai ilmu. Dan jika kalian ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, ia wajib memiliki ilmu. Dan jika kalian ingin mendapatkan kebahagiaan dua-duanya, akhirat dan dunia, kalian wajib memiliki ilmu. Itu kata pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kafani kalimi hadza ashkurukum ala husni ihtimamikum wasmahu li ala wilatin wa la tansaw laisa fata yaqulu kana abihi walakinna fata yaqulu ha anadha. Syukran, saya Najmi Ilman, mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih seorang santri yang masih butuh diajar dan butuh belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.